Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Susi Renaldi dengan NIM L1A 024 079. Saya dari MSPB ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis plankton pada danau bekas tambang batubara Desa Pangkalan Riau. Ya, yang pertama itu ada identitas artikel. Di sini berjudul jenis-jenis plankton pada danau bekas tambang batu bara Desa Pangkalan Riau yang ditulis oleh Nova Muriani, Nofrita, dan Izia Marti dari Jurnal Biokonseta, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi, volume 4, nomor 1, tahun 2018. Di sini bisa dilihat ada screenshot tentang artikelnya ya. Nah, latar belakang. Oke, Indonesia itu merupakan produsen batu bara terbesar di dunia, sehingga aktivitas penambangan sangat luas dan meninggalkan banyak danau bekas tambang. Kondisi danau seperti ini umumnya ekstrim karena minim bahan organik, pH rendah, dan sering mengandung logam berat. Nah, di desa Pangkalan Pucuk Rantau, Kuantan Singingi ini eh, memiliki danau hijau yang berbentuk dari yang terbentuk dari aktivitas tambang batu bara. Danau ini berdiri di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit sehingga berpotensi menerima limpasan bubuk pestisida. Nah, nutrien yang berasal dari aktivitas perkebunan perkebunan tersebut dapat masuk eh, ke danau dan mengubah kondisi perairan, termasuk mempengaruhi produktivitas dan jenis organisme yang mampu hidup. Plankton ini merupakan organisme penting di perairan dikarenakan berperan sebagai produsen primer dan sering dijadikan indikator kualitas air. Nah, pada perairan dengan kondisi ekstrim seperti danau bekas tambang ini, tidak semua jenis plankton dapat hidup, hanya kelompok tertentu saja yang mampu beradaptasi. Oleh karena itu, penting melakukan penelitian untuk plankton yang mampu hidup berdanau hijau sebagai dasar memahami kondisi ekosistem danau bekas tambang tersebut. Di sini ada tujuan. Tujuan dari artikel ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis plankton yang hidup pada danau bekas tambang batubara di Desa Pangkalan, Pucuk Rantau, Kabupaten Siwantan, Singingi, Riau. Nah, di sini ada metodenya. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode survei yaitu untuk mengamati kondisi ekosistem perairan secara langsung, kemudian mengambil sampel plankton dari beberapa titik yang telah ditentukan. Nah, penelitian itu menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan titik sampling berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan secara acak. Kenapa sih eh, artikel itu penelitian itu menggunakan purposive sampling? Nah, dikarenakan tiap lokasi di sekitar danau ini tuh memiliki kondisi yang berbeda-beda, seperti perbedaan umur kebun sawit dan kondisi pinggir danau. Nah, kemudian penelitian itu dilakukan pada 3 stasiun yang berbeda. Setiap stasiun ini memiliki rona lingkungan yang berbeda di danau tersebut. Nah, 3 stasiun ini dilakukan secara 3 kali. Kenapa dilakukan 3 kali? Karena untuk meningkatkan keakuratan data dan mengurangi bias. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu air danau itu diambil sebanyak 100 liter menggunakan timba. Kemudian air itu disaring menggunakan planktonet nomor 25 seperti ini. Contoh di kanan atas. Kemudian hasil saringan dimasukkan ke botol film. Botol film seperti ini, yang di kanan atas juga yang botol kecil ini. Kemudian hasil saringan itu diawetkan dengan formalin 4%. Nah, sampel itu diamati 1 mili di bawah mikroskop. Kemudian diidentifikasi menggunakan buku Yamaji, buku Prescott, Bolt, dan Wayne, dan Pasteur. Nah, kemudian ada kesimpulannya nih. Jadi, Danau Hijau itu merupakan perairan bekas tambang batu bara dengan kondisi ekstrim dan dipengaruhi aktivitas perkebunan kelapa sawit di sekitarnya, sehingga kualitas airnya itu kemungkinan berubah akibat masuknya nutrien. Nah, plankton itu dipilih sebagai objek penelitian karena berperan sebagai produsen primer dan indikator kualitas perairan, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, penelitian itu menggunakan
Metode survei dengan pervasive sampling pada tiga stasiun masing-masing dilakukan dengan tiga kali ulangan. Nah, hasil pengamatan ini menunjukkan berapa ini? Terdapat dari 5 kelas dan 14 famili, yang dimana 23 spesies totalnya. Seperti Bacillariophyceae, 15 spesies, Colarphyceae, 1 spesies, Cyanophyceae, 2 spesies, Signematophyceae, 3 spesies, Monogonata, 2 spesies. Ini yang ditemukan. Kemudian, jenis yang paling banyak ditemukan itu ada Cylindrotheca clostridium, Clostridium iridiosporum, Nischia longissima, Cosmarium formolosum, Crustolia saxonica. Dan di sini ada gambar yang didapat tentang plankton. Itu ada Cyclidrotheca clostridium dan di sini ada Nischia longissima. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Rizky Renaldi. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.